Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska dari Prodi 19 PGMI 1 Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Baik, video kali ini saya membuat video edukasi pembelajaran mengenai bimbingan kelompok pada siswa sekolah dasar. Baik, berikut videonya. Pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada siswa secara berkelompok. Bimbingan kelompok terdiri dari 20 sampai 35 orang, 15 sampai 20 orang, dan paling efektif antara 5 sampai 15 orang. Pelaksanaannya di sekolah dasar seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar dalam rangka pembentukan sikap pribadi sosial dan dalam belajar. Gasda dalam Prayitno dan Erman 2004-308 berpendapat bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Tujuan bimbingan kelompok. Dingmever dan Muro menjelaskan tujuan-tujuan bimbingan kelompok seperti berikut. Yang pertama, membantu setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami dirinya untuk membantu proses menemukan identitas. Kedua, membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kecakapan antar pribadi. Ketiga, menumbuh kembangkan kecakapan, mengarahkan diri, memecahkan masalah, dan mentransfer kecakapan untuk digunakan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Keempat, membantu mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain sehingga menyadari dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya kepada orang lain. Kelima, membantu siswa belajar bagaimana menjadi pendengar yang tepat. Keenam, membantu siswa untuk dapat memberi makna terhadap sesuatu sesuai dengan keyakinan dan pemikiran yang dimilikinya. Ketujuh, membantu setiap anggota kelompok untuk dapat merumuskan tujuan-tujuan tertentu yang akan diwujudkannya secara konkret. Sedangkan menurut Prayitno 1995-178, tujuan bimbingan kelompok yaitu yang pertama, mampu berbicara di depan banyak orang, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak, belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi, dapat bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama lainnya, dan membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Manfaat bimbingan kelompok di sekolah dasar. Menurut Traxler dalam Romlah mengemukakan bahwa bimbingan kelompok mempunyai manfaat tertentu, yaitu dapat menghemat waktu khususnya dalam memberikan layanan yang berguna bagi siswa. Kedua, cocok digunakan untuk beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang sifatnya instruksional. Ketiga, dapat menolong individu untuk dapat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki individu. Keempat, dapat membantu pelaksanaan konseling individual. Kelima, kegiatan kelompok mempunyai nilai menyembuhkan khususnya untuk kegiatan psikodrama, sosial drama, dinamika kelompok, dan psikoterapi kelompok. Sedangkan menurut Walgito 1995-104, manfaat belajar kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan anak untuk bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mengemukakan pendapatnya dan menerima pendapat dari teman lain. Kedua, dengan belajar secara berkelompok, turut pula merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran. Ketiga, untuk belajar mengatasi kesulitan-kesulitan terutama dalam pelajaran secara bersama-sama. Keempat, belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggung di dalam masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu memupuk rasa
kegotong royongan yang merupakan sifat bangsa Indonesia. Kemudian, isi materi bimbingan kelompok di sekolah dasar. Beberapa materi atau masalah yang biasanya diupayakan dalam bimbingan kelompok pada jenjang sekolah dasar yaitu belajar memperoleh keterampilan jasmani untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sebagai pria atau wanita, belajar mengembangkan keterampilan dasar dalam kalistung, belajar mengembangkan konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, belajar mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai, belajar berdiri sendiri secara pribadi, belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan terhadap lembaga. Sedangkan materi layanan bimbingan kelompok yaitu pertama, pengenalan sikap dan kebiasaan, bakat dan minat dan cita-cita serta penyalurannya. Pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannya, kekuatan diri dan pengembangannya. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat, teman sebaya di sekolah dan luar sekolah, dan kondisi atau peraturan sekolah. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dan di rumah sesuai dengan kemampuan pribadi siswa. Kemudian yang terakhir, pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Proses pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan kelompok dapat dilaksanakan melalui kegiatan homeroom yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengembangan psikodrama yang berfungsi untuk keperluan terapi untuk masalah-masalah psikologis, sosiodrama yang berfungsi untuk keperluan terapi bagi masalah-masalah konflik sosial. Prosedur pemberian bantuan kepada individu melalui prosedur kelompok. Prosedur kelompok ini dititik beratkan pada konseling kelompok yang ditekankan pada konseling kelompok. Proses pemberian bantuan melalui teknik kelompok menempuh 4 langkah utama, yaitu yang pertama, pembentukan atau pembukaan kelompok, kedua, penanganan atau tahap inti, ketiga, penutupan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ditindak lanjut. Baik, itulah video mengenai bimbingan kelompok pada siswa sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.